Pak Titis sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya selaku salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kebetulan di sini saya ada tugas di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Terus di sini di 3.1.A.6 yaitu tentang demokrasi kontekstual. Nah, ini kebetulan di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan, yaitu kepala sekolah, yaitu salah satunya adalah dari sekolah dari kepala sekolah SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah dengan Pak Titis ini Pak. Kemudian hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini Bapak ambil, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, Pak. Terutama di sini tujuan utamanya adalah untuk menggali pengalaman dari Pak Titis selaku kepala sekolah itu tentang praktik apa yang selama ini sudah dijalankan untuk mengambil keputusan untuk dilema etika ya, Pak. Mohon izin ini Pak, maaf ini sudah mengganggu kesibukan dari Pak Titis yang sudah menyempatkan diri untuk wawancara dengan saya. Untuk selanjutnya Pak Titis ini ada beberapa pertanyaan yang memang sudah sebagai panduan dari guru penggerak, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang ada di SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Terima kasih Pak Ponimin dan kesempatan ini sudah mewawancarai kita. Berbicara keputusan yang dilematis itu yakin banyak dihadapi oleh kita semua, apalagi sebagai pimpinan di sekolah. Oleh karenanya tentu saja ketika kita melihat ada sebuah masalah yang dilematis ini, maka memang kita perlu membuka sedikit katakanlah wawasan kita, belajar dari pengalaman, karena sesungguhnya namanya dilema itu kan sesuatu yang mungkin seolah-olah mudah, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang mungkin hasilnya menyedihkan. Karena yang biasanya kita menghadapi itu ya kita mungkin dengan mengidentifikasi masalah itu lebih detail sehingga kita paham benar, dan setelah itu baru kita mungkin akan merumuskan bagaimana cara pengambilan keputusannya, karena banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, aspeknya banyak, di situ ada manusianya, di situ juga mungkin ada aspek-aspek yang melingkupinya, apakah itu sosial, budaya, ekonomi, dan mungkin kalau di era-era yang saat ini mungkin tahun-tahun politik, faktor politik pun juga mempengaruhi kita. Makanya kadang-kadang kita sudah belajar juga tentang peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di negara kita. Betul, Pak. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Oke. Terima kasih Pak Malimin. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Adi Yudo, PMTI. Saat ini sebagai Kepala SMK Negeri 1 Waikenanga, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Terima kasih sudah berkenan bersama kami di SMK Negeri 1 Waikenanga, dan selamat kepada Pak Malimin selaku penggerak yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan analisis untuk dilema etika yang ada di SMK Negeri 1 Waikenanga. Bagaimana saya selaku seorang pemimpin yang ada di sekolah, bahwasanya kepala sekolah merupakan seorang pemimpin pembelajaran, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan atau terjadi sebuah konflik, maka konflik atau permasalahan itu kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Maka dalam sebuah analisis untuk mengetahui dilema etika yang terjadi di dalam sekolah, maka kita perlu melakukan koordinasi, komunikasi dengan berbagai elemen yang ada di sekolah. Dan SMK Negeri 1 Waikenanga ini merupakan sekolah yang berbasis masyarakat. Artinya bahwa SMK Negeri 1 Waikenanga itu berada di lingkungan masyarakat, bukan berada di sebuah lingkungan industri. Maka kita juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, peran serta orang tua yang dalam ini juga diwakili dalam sebuah komite, kemudian berbagai sinergitas berbagai unsur yang ada di wilayah Kecamatan Waikenanga, sehingga permasalahan ataupun dilema etika yang terjadi di SMK Negeri Waikenanga ini bisa kita diskusikan bersama-sama. Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka kita menerapkan prinsip-prinsip bagaimana kita membuka alur komunikasi, sehingga keputusan yang kita ambil ini walaupun secara keseluruhan itu tidak bisa membuat orang bisa menerima keseluruhan, tetapi setidaknya tidak memberatkan kepada orang-orang yang mungkin berbeda pendapatnya, karena dilema etika ini tentunya terjadinya perbedaan pendapat antara golongan A dan mungkin dengan golongan B yang dua-duanya merasa benar. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi kita lakukan dengan komunikasi terlebih dahulu terhadap para yang punya kepentingan terhadap dilema etika ini. Itu mungkin Pak Bonmin. Terus kemudian untuk bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, oke, terima kasih. Jadi tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada dua atau mungkin tiga kelompok ataupun golongan yang mengalami perbedaan pendapat, ini adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi mungkin agak sedikit berbeda ketika kita mengambil keputusan seperti dalam menjawab sebuah pertanyaan soal. Karena kalau dalam menjawab pertanyaan soal itu misalkan kita memilih A, B, C atau D atau benar atau salah, itu cukup selesai dengan memilih A, selesai, atau mungkin benar, selesai. Nah, tetapi seorang pemimpin ketika menjawab A itu harus ada penjelasannya. B juga begitu. Sama juga dengan ketika dihadapkan kepada suatu pilihan benar atau salah. Nah, sama, benar pun itu harus ada alasannya, salah pun ada penjelasannya. Nah, maka dalam menghadapi sebuah dilema etika yang sama-sama dua-duanya pasti akan mengandung unsur kebajikan ataupun nilai kebenaran. Nah, maka kita libatkan dalam sebuah organisasi sekolah, yaitu di situ ada staf pimpinan manajemen, yaitu kita ajak waka, kemudian kepala tata usaha. Nah, jika sini sudah melibatkan unsur yang lebih luas ataupun lebih detail lagi, maka kita juga akan melibatkan di jurusan melalui ketua jurusan. Nah, ini kita ambil, tentu di antara dua dilema ini pasti ada nilai kebajikannya. Maka kita utamakan terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan itu, sehingga kedua belah pihak ini bisa sama-sama menerima.